Dalam video kali ini, kita akan membahas pertemuan antara Dajjal dan Nabi Khidir di akhir zaman. Dajjal adalah seorang manusia yang akan hidup sampai akhir zaman. Begitu juga dengan Nabi Khidir. Banyak ulama berpendapat bahwa Nabi Khidir masih hidup sampai hari ini. Dengan usianya yang diperkirakan lebih dari 6.000 tahun, dalam pertemuan mereka di hari kiamat, Dajjal memenggal kepala Nabi Khidir. Dalam sejarah kehidupan manusia, hanya Dajjal yang memiliki kemampuan untuk menipu dan menciptakan fitnah terbesar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa tidak ada makhluk sejak Adam diciptakan hingga kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Ketika Dajjal muncul, artinya bumi sudah berada di ambang kiamat besar. Saat ini, Dajjal sedang dipenjara di sebuah pulau dan menunggu untuk keluar. Dia menunggu terjadinya musim kemarau parah selama 3 tahun. Musim kemarau tersebut bukanlah seperti yang kita alami saat ini, melainkan masa yang sangat sulit. Tanaman gagal panen dan hewan ternak banyak yang mati karena tidak ada air sama sekali. Suhu pun menjadi sangat panas. Pada tahun pertama musim kemarau, Allah memerintahkan langit untuk menahan sepertiga hujan dan bumi untuk menahan sepertiga tanaman agar tidak berbuah. Pada tahun kedua, situasinya menjadi lebih parah dengan 2/3 air hujan dan tanaman ditahan. Pada tahun ketiga tidak ada satupun tetes hujan yang turun dan tidak ada tanaman yang berbuah. Populasi hewan ternak akan menipis bahkan mungkin habis dan manusia akan merasakan kelaparan dan kesusahan yang sangat. Ketika rantai yang mengikat Dajjal terlepas, dia akan keluar dari penjara dan muncul di Isfahan, Iran. Dajjal akan mengaku sebagai orang yang saleh dan memiliki banyak pengikut termasuk orang-orang Islam. Namun ketika Dajjal melakukan perjalanan dan mengaku sebagai nabi, banyak orang Islam yang meninggalkannya. Dalam perjalanannya, Dajjal akan memiliki 7 golongan pengikutnya, yaitu orang-orang Yahudi, pelaku bid'ah, setan dari bangsa jin, kaum Khawarij, budak hawa nafsu, orang-orang yang biasa melakukan maksiat, dan wanita akhir zaman. Wanita-wanita ini akan menjadi pengikut Dajjal karena hanya dia yang sanggup menurunkan hujan saat terjadi kekeringan atau kemarau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa mayoritas pengikut Dajjal adalah kaum wanita. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan bahwa ada seseorang yang khawatir keluarganya ikut Dajjal sehingga dia mengikat mereka agar tidak pergi menuju Dajjal. Dalam masa ini, Dajjal akan mengaku sebagai nabi dan bahkan Tuhan, mempengaruhi banyak orang termasuk wanita akhir zaman yang akhirnya menjadi pengikutnya. Puncak dari fitnah Dajjal ini akan memunculkan Nabi Khidir alaihi salam yang akan bersaksi dan meyakinkan umat manusia bahwa Dajjal adalah penipu. Namun, Dajjal akan memenggal kepala Nabi Khidir yang kemudian akan hidup kembali atas izin Allah. Tindakan ini akan membingkai perdebatan dan ujian bagi umat manusia, di mana sebagian akan tetap beriman dan sebagian lainnya akan percaya pada kekuatan Dajjal. Setelah peristiwa ini, beberapa orang akan berbaiat kepada Imam Mahdi. Namun ada juga perdebatan dalam umat Islam tentang apakah Nabi Khidir masih hidup hingga hari ini. Beberapa ulama percaya bahwa dia masih hidup,
sementara yang lain memiliki pendapat sebaliknya. Kisah ini menekankan pentingnya keyakinan dan pengujian umat dalam menghadapi fitnah Dajjal. Ini adalah cerminan dari ajaran Islam yang mendalam, mengingatkan kita tentang kekuatan iman dan keteguhan hati dalam menghadapi tantangan yang muncul di akhir zaman. Al-Khidir adalah sosok yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran. Dia digambarkan dalam surat Al-Kahfi sebagai hamba Tuhan yang saleh yang memiliki hikmah agung atau ilmu mistik. Dalam berbagai tradisi Islam dan non-Islam, Khidir digambarkan sebagai malaikat, nabi, atau wali yang menjaga laut, mengajarkan ilmu rahasia dan membantu mereka yang kesusahan. Ia menonjol sebagai pelindung santo Islam Ibn Arabi. Sosok Al-Khidir telah disinkronkan dari waktu ke waktu dengan berbagai tokoh lainnya, termasuk Durausa dan Suros di Iran, Sargis sang jenderal dan Saint George di Asia Kecil, dan Levan Samael atau jaksa ilahi dalam Yudaisme, Elia di antara Druze, Yohanes Pembaptis di Armenia, dan Joel. Ia diperingati pada hari raya Hidirles. Meski tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran, namun oleh para ulama Islam, ia disebut sebagai sosok yang digambarkan dalam Al-Quran, sebagai hamba Tuhan yang diberi ilmu serta didampingi dan ditanyai oleh Nabi Musa. Tentang banyaknya tindakan yang tampaknya tidak adil atau tidak pantas yang dilakukan Al-Khidir, atau menenggelamkan kapal, membunuh seorang pemuda, membalas ketidakramahan dengan memperbaiki tembok. Di akhir cerita, Khidir menjelaskan keadaan yang tidak diketahui Musa sehingga membuat setiap tindakannya adil dan pantas. Banyak mistikus dan sebagian ulama yang mempercayai riwayat Abu Ishaq tentang hadis tentang pertemuan Khidir dengan Dajjal atau sosok Mesias palsu dalam eskatologi Islam, berpendapat bahwa Khidir masih hidup, sedangkan bagi yang lain ada yang kontradiktif lebih dapat dipercaya. Nama Al-Khidir mempunyai akar kata triliteral yang sama persis dengan kata Arab Al-Akhdar atau Al-Qadra, sebuah akar kata yang ditemukan dalam beberapa bahasa Semit yang berarti hijau, seperti dalam Al-Qubah Al-Qadra atau kubah hijau. Oleh karena itu, arti nama tersebut secara tradisional diartikan sebagai yang hijau, dan beberapa sarjana kontemporer tidak setuju dengan penilaian ini. Namun, beberapa orang lain menunjuk pada kemungkinan referensi ke tokoh Mesopotamia dan epos Gilgamesh melalui Arabisasi julukannya Hasisastra. Menurut pandangan lain, nama Khidir bukanlah varian bahasa Arab atau singkatan dari Hasisastra, tetapi mungkin berasal dari nama dewa Kan'an, Khotar Wakasis, dan kemudian mungkin telah berasimilasi dengan bahasa Arab Al-Akhdar. Akhirnya ada dugaan bahwa nama Khidir berasal dari bahasa Arab Hadarah, sebuah kata kerja yang berarti hadir atau berada di hadapan, dan seiring berjalannya waktu dijelaskan dengan arti kata Arab serupa hijau menjadi hijau dalam bahasa Arab. Nah, baik teman-teman, itulah tadi video dari kisah pertemuan Nabi Khidir dan Dajjal. Sampai jumpa di video berikutnya.